di hari ini, tapi belum diberikan oleh Allah SWT bisa hadir di salat subuh di kali ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya bagaimana orang yang beriman mereka mempunyai ilmu di dalam urusan agamanya, bukan sekedar urusan dunia dia pandai, tapi urusan agamanya juga dia harus pandai. Lebih-lebih melakukan sesuatu, maka hendaklah seseorang itu dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala, fabada bi'ilmin qabla al-qawl wal-amal. Hendaklah seseorang itu memulai segala sesuatu itu dengan ilmu sebelum beramal. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, maka berilmulah dahulu. Dikarenakan apabila seseorang melakukan sesuatu berupa amalan, yang mana amalan tersebut dia tidak tahu apakah boleh atau tidak, atau melakukan perkara muamalah apakah halal atau haram, maka hendaklah seseorang itu mulai dengan ilmu. Dan kita sudah mengkisahkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkeliling ke pasar-pasar Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkeliling di pasar-pasar Madinah seraya beliau membawa tongkat kecil. Seperti seorang jenderal sekarang bawa tongkat yang kecil itu, namanya surrah. Ya. Beliau berkeliling dan ternyata di setiap yang punya stand untuk berjualan, beliau tanya tentang syarat rukun di dalam apa? Di dalam jual beli. Kemudian kalau dia tidak menjawabnya, artinya tidak bisa menjawab, maka dipukul menggunakan tongkat kecil tersebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian tidak diizinkan untuk jualan. Tidak diizinkan untuk jualan. Kalau dia bisa menjawabnya, baru diizinkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk pemimpinnya pada waktu itu untuk dia sidak tentang urusan apa? Tentang urusan perkara muamalah ini. Karena penting sekali saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar seseorang itu pandai di dalam urusan dunianya, bahkan dikatakan oleh para ulama terdahulu bagaimana seseorang itu menjadi kaya di zaman dulu. Orang kaya di zaman dulu itu mereka banyak jualan, tapi jualannya itu berkaitan dengan emas dan perak. Berkaitan dengan emas dan perak, mereka jualan dulu. Saking mereka pandai jualan tentang apa? Tentang emas dan perak, mereka menjadi kaya. Saking pandainya mereka di dalam hal itu, apa yang dilakukan oleh apa? Oleh penjual itu, mereka hanya apa? Mengambil logam, apakah ada emas, ya emas atau tidak di logam tersebut, cukup dilempar saja, Pak. Cukup dilempar saja, kemudian jatuh tring kayak gitu tuh. Ternyata dia tahu kadar ada emas atau tidak di situ dan berapa jumlah emas yang ada di logam tersebut. Saking canggihnya zaman itu, ya, nggak perlu dia timbang, dia cuma melempar saja. Itu orang-orang kaya di zaman dulu. Makanya saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci
kepada seseorang yang alimun bid dunya, mereka itu alim, artinya pandai di dalam urusan dunia, jahilun bi ilmil akhirah, yaitu bodoh di dalam urusan akhiratnya. Orang yang beriman itu, bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka itu apa? Selain dia pandai di dalam urusan dunia, urusan akhiratnya dia juga harus pandai. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu sekarang usaha yang dia lakukan, ya, kerjaan yang dia lakukan, apakah bisa menghasilkan sesuatu yang halal atau yang haram? Ya, karena kalau dia tahu bahwasanya ini adalah perkara yang haram, dia tinggalkan. Kalau memang ini pekerjaan yang halal, dia apa? Dia kerjakan. Karena betapa banyak orang sekarang, dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu apa? Apakah kerjaannya ini halal atau haram? Dia tidak tahu. Yang penting saya dapat apa? Dapat rezeki, dapat uang banyak, dapat penghasilan banyak, ya. Sudah. Itu yang dipikirkan. Bukan bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang halal, ya. Kemudian sesuatu yang thayyib, itu yang dipikirkan oleh apa? Oleh orang-orang terdahulu yang saleh dari umat ini. Oleh karena itu, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mereka tahu bahwasannya apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka di akhirat kelak tentang hartanya. Para ulama terdahulu, bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu bahwasanya apa? Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang amal perbuatannya, mereka tahu. Makanya mereka mempersiapkan dua hal. Ya, mereka mempersiapkan dua hal sebelum datang waktu itu. Di antaranya yang mereka akan persiapkan, ya, yang pertama adalah iman, kemudian amal saleh. Ada dua ini yang apa? Yang mereka persiapkan, iman dan amal saleh. Apabila seseorang itu beriman, maka dia akan selamat. Kemudian dia beramal saleh, mereka akan selamat. Makanya apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Asr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan apa? Merugi. Semua kita ini dalam keadaan merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus salihah. Masya Allah. Diistisnakan di sini, dikecualikan di sini. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Makanya ketika dia melakukan ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari rezeki, betul-betul apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa? Bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian apa? Wa amalus saleh, yaitu beramal saleh. Yang mana apa? Sesuai enggak amalan ini ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjaan yang aku lakukan ini, ada enggak, ya, ada enggak tuntunannya supaya ini menjadi syar'i? Menjadi apa? Menjadi perkara yang bisa aku beribadah dengannya. Makanya Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya seseorang itu ketika melakukan sesuatu itu ikhlas dan apa? Dan mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman dan beramal saleh. Ya, beriman dan apa? Beramal saleh. Kemudian setelah dia tahu bahwasanya pentingnya iman dan amal saleh tadi, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Setelah kita tahu bahwasanya ini adalah kebenaran, maka hendaklah seseorang itu mendakwahkan perkara iman dan perkara amal saleh, itu kita dakwahkan, ya. Dan ketika kita mendakwahi, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak cobaan. Contoh, enggak usah jauh-jauh, ya. Enggak usah jauh-jauh. Ketika kita meninggalkan pekerjaan riba, ya, yang dulu Masya Allah, ya, gajinya seorang itu
Ya, ketika kerja di tempat riba, masya Allah, ya, bonusnya, gajinya, kemudian apa namanya itu, apalagi selain bonus, insentifnya lagi banyak sekali yang dia dapatkan. Tapi tahu bahwasanya ini adalah apa? Pekerjaan yang membawa kepada riba. Berani enggak dia meninggalkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, berani enggak dia meninggalkan itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Kadang orang mengatakan, "Oh, ntar dululah. Saya tahu ini adalah pekerjaan yang mana apa? Ini banyak ribanya." Tapi apa? Tapi sebentar-sebentar, sedikit-sedikit. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang namanya umur itu kita tidak mengetahuinya. Umur itu kita tidak mengetahuinya, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita mau meninggalkan yang terbaik itu, ingat kata para ulama. Apa kata para ulama? Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan pekerjaan yang haram itu karena Allah Subhanahu wa taala, awadallahu khairan minhu, maka Allah akan mengganti yang lebih baik daripada itu. Masya Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya awadallahu khairan minhu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik daripada itu. Oleh karena itu, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan amal saleh, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, ya, cerdaskah kita, enggak. Pintarkah kita, enggak dilihat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mancungkah kita, gantengkah kita, ya, itu enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepintaran kalian, tidak melihat kegantengan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Ikhlas enggak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhlaskah kita ketika meninggalkan perkara-perkara yang haram itu? Ya. Kemudian apa? Yanzuru ila a'malikum, perbuatan kita. Ketika kita tahu bahwasanya kita mau meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian kita lakukan, maka itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata, ya, kalau meninggalkan perkara-perkara yang haram itu, banyak profesi-profesi, ya, yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan sesuatu yang halal. Makanya Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para sahabat terdahulu tidak bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara mendapatkan, ya, harta yang banyak, enggak. Kalau kita sekarang berbeda ya Pak ya. Gimana cara menghasilkan apa? Harta yang banyak, mau yang halal, mau yang haram, ya. Yang penting dapat. Tapi ternyata para sahabat terdahulu itu mereka bertanya bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal kemudian thayyib, baik. Itu yang mereka bawa pulang. Masya Allah. Itu yang mereka apa? Itu yang mereka bawa pulang. Makanya kita nemukan, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang dibawakan di dalam bab ini oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, afdalul maksab. Apa kerjaan yang paling, ya, paling apa? Paling baik, paling bagus, paling thayyib. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Abu Rifa'ah bin Rafi'. Kata Abu Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu kasbin atayyabu ya Rasulullah? Pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Masya Allah ini Pak. Ya, setelah kita membicarakan banyak tentang apa? Perkara halal dan haram, kemudian perkara yang berkaitan dengan apa namanya itu? Berkaitan dengan
Ya, usaha-usaha apa yang harus kita lakukan? Ya, kerjaan-kerjaan apa yang harus kita lakukan? Ya. Ternyata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu pernah ditanya tentang itu, Pak. Makanya kata sahabat ini, ayyu kasbin atayyabu? Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala amalur rajulin biyadihi. Ya. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, amalur rajulun biyadihi, yaitu pekerjaan seseorang dengan menggunakan keterampilan tangannya. Masya Allah bapak-bapak, ya, kita punya tangan ini. Yang paling baik itu adalah apa? Ya, keterampilan dari tangan kita. Dari sini kata para ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan apa? Dengan tangan ini, bukan satu kerjaan, banyak kerjaan. Di antaranya kata para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang itu kalau ingin mendapatkan apa? Pekerjaan yang baik sesuai dengan profesinya. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan profesinya. Makanya kita nemukan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang mana dulu bapak-bapak, dulu Masya Allah, para sahabat ketika datang ke Madinah, ternyata di Madinah ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Tahu nggak bapak-bapak? Orang Ansar dulu itu kerjaan mereka banyakan petani. Orang Ansar kerjaannya mereka apa? Petani. Makanya kita nemukan di Madinah bapak-bapak yang pernah pergi apa? Yang pernah pergi ke Madinah, ya. Kita nemukan apa? Kedengaran nggak Pak? Kedengaran? Taib. Kita nemukan banyak kebun, diantaranya adalah kebun kurma. Itu di mana? Di Madinah. Banyak kita nemukan bahwa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata ketika sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, yang dari Mekah itu hijrah ke Madinah. Apakah mereka itu bapak-bapak? Apakah mereka itu mengambil kerjaannya siapa? Orang-orang yang ada di Madinah? Ternyata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau memprofesikan orangnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan keahliannya. Masya Allah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika pada sahabat pada waktu itu menyuruh, artinya mereka pingin apa? Memberikan kebun-kebun mereka kepada orang-orang Ansor, bahkan orang-orang Muhajirin yang datang itu. Sampai-sampai ya, seorang sahabat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu, beliau pingin memberikan apa? Setengah dari kebunnya untuk siapa? Iya, Abdurrahman bin Auf. Coba bayangkan itu. Tapi ternyata saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf enggak mau. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyarankan bahwasanya apa? Sesuai dengan profesinya. Masya Allah. Sesuai dengan apa? Profesinya. Makanya apa? Makanya amalur rajulun biyadihi, kata para ulama, bahwasanya amalan seseorang sesuai dengan apa? Biyadihi, dengan profesinya. Itu yang paling baik bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita nemukan saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang ada di Madinah tetap mereka melakukan apa? Melakukan amalannya, yaitu pekerjaannya. Di antaranya adalah apa? Bertani. Mereka itu. Dan bertaninya apa? Kurma. Dan subhanallah bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada, artinya orang-orang yang datang dari Mekah, sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, itu ternyata mereka katakan bahwasanya
kami tidak mau apa? Kami tidak mau bertani. Kami pingin jualan. Masya Allah. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf situ saja. Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi', semoga Allah merahmati keluargamu, hartamu, simpan. Masya Allah. Habis itu apa? Dia jualan. Dan Masya Allah, bahwa pendirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hasil dari jualan dari Abdurrahman bin Auf ini bisa dia membangun pasar di Madinah. Karena sebelum itu bapak-bapak, orang-orang Madinah nggak tahu yang namanya pasar itu. Mereka taunya pasar itu nimbrung ke orang-orang Yahudi. Karena di zaman Rasul kita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Yahudi itu menguasai pasar di Madinah. Yang kerja pertanian itu orang-orang apa? Orang-orang Aus dan Khazraj, bukan orang Yahudi. Makanya satu-satunya pasar zaman itu tuh adalah pasarnya orang Yahudi. Masya Allah, di zaman itu tuh. Makanya saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat yang dari Mekkah ini mereka datang dan ternyata orang-orang yang dari Mekkah ini, Masya Allah bapak-bapak, orang-orang yang dari Mekkah ini mereka ahli dalam apa? Dalam dagang. Masya Allah, ahli dalam apa? Dagang. Sampai-sampai dikatakan di dalam surat Al-Quraisy. Apa di dalam surat Quraisy? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita iwasyib. Bahwasanya apa? Orang-orang Quraisy terdahulu itu, mereka itu kalau rihlah, apa itu rihlah Pak? Tamasa. Kalau kita apa? Vacation ya. Dulu itu orang-orang Quraisy itu bapak-bapak, kalau mereka liburan, Masya Allah, mereka liburan itu jualan. Dan indahnya mereka itu, kalau di zaman dulu itu, zaman-zaman orang-orang Quraisy itu, kalau liburan itu mereka dapat apa? Dapat duit. Kalau kita sekarang ini liburan apa? Ngabisin duit. Itu bedanya. Masya Allah. Makanya apa? Makanya Allah SWT menyebutkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-saib. Musim dingin, ketika musim dingin, ketika musim panas, mereka ke mana? Ke Syam. Ya. Untuk apa? Jualan sekaligus rihlah. Sekaligus apa? Liburan. Mereka itu. Makanya di zaman dulu bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkenal sekali yang namanya apa? Yang namanya para sahabat itu berjualan. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika mereka bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ayyu kasbin atayyibu? Ya. Pekerjaan apa yang paling baik? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam katakan, amalur rajulun biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang bersih. Berarti di zaman dulu itu bapak-bapak, selain kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan profesi, maka ada pekerjaan yang baik juga. Ya, pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Ya. Imam Al-Mawardi pernah beliau membawakan di dalam kitab beliau, ya, di dalam apa? Dalam kitab beliau, di dalam kitab Al-Majmu', beliau pernah meneliti tentang pekerjaan apa yang paling baik. Semua pekerjaan baik. Kita sudah sebutkan tadi, semua pekerjaan apa? Baik. Dan yang paling baik itu adalah dengan apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan profesinya. Tapi ada profesi yang mana profesi paling berkah. Apa itu? Sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya anna thayyibaha at-tijarah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dari kerjaan semuanya baik. Semuanya baik pekerjaan. Ada yang paling baik.
dan berkah. Apa itu? Jualan. Ini bukan merendahkan profesi yang lain, Mbak ya, tapi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala jualan. Kenapa jualan? Karena ini yang dilakukan oleh apa? Oleh ulama-ulama terdahulu, sampai-sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar, beliau pernah mengatakan bahwasanya kalau seandainya aku berjualan, kata Umar, kalau seandainya aku berjualan, pasti yang aku jual pertama kali adalah apa? Adalah minyak wangi. Kata Umar, ya, kalau aku jadi pedagang, maka ya, yang aku dagang pertama kali adalah apa? Minyak wangi. Kenapa bapak-bapak? Karena satu-satunya jualan yang ada kaitannya dengan perkara ibadah kita. Betul nggak Pak? Iya. Masya Allah. Karena apa? Asal minyak wangi itu adalah dari mana? Dari Islam. Asal minyak wangi itu adalah dari Islam. Karena di zaman dulu bapak-bapak, di zaman dulu kita lihat bagaimana apa? Bagaimana Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka dengan apa? Minyak wangi. Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan orang-orang apa? Orang-orang di luar Islam itu taunya apa? Minyak wangi setelah kapan? Setelah lama. Sekarang minyak wangi yang paling ngetren dan paling mahal di mana? Di mana Pak? Di Paris. Tahu nggak Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belajar sejarah nih, kalau kita belajar sejarah, dulu Andalusia, di mana itu Andalusia? Spanyol Pak. Yang menguasai Spanyol pertama kali itu dulu siapa? Ya, ditaklukkan oleh siapa? Oleh Islam. Spanyol itu dulu. Dan disitulah berkembang yang namanya apa? Yang namanya apa? Ya, orang-orang yang berbisnis, ya. Yang paling bisnis yang paling bagus dulu zaman itu juga termasuk apa? Minyak wangi. Orang Eropa dulu belum tahu bapak-bapak. Bahkan diceritakan ketika Andalusia itu apa? Andalusia itu jatuh, ya, oleh Elizabeth, ya. Itu jatuh Andalusia itu. Ternyata mereka itu mengatakan, ya, mereka mengatakan, tercatat dalam sejarah bahwasannya apa? Kami ini kaum yang jarang mandi. Sekali lagi bapak-bapak, kami ini, kata mereka, kaum yang jarang mandi. Seumur hidupnya mandinya cuma 3 kali. Itu dalam sejarah ini disebutkan 3 kali. Pertama ketika dibaptis, ya. Yang kedua ketika apa? Menikah. Ya. Yang ketiga ketika dimandikan waktu kecil. Itu saja. Makanya kita nemukan bahwa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan mengecilkan ya Bapak-bapak, tapi memang kenyataan mereka itu sampai sekarang orang-orang Eropa itu jarang mandi. Ya. Itu yang kisahnya seperti itu Bapak-bapak. Ya. Mereka apa? Mereka asalnya seperti itu. Makanya mereka banyak mengambil apa? Mengambil istifadah dari apa? Dari Islam. Terutama apa? Yang berkaitan dengan apa? Minyak wangi. Jangankan perkara minyak wangi, mereka tahu, ya, cara buat toilet itu, WC itu diceritakan dalam apa? Dalam sejarah. Mereka setelah apa? Setelah datang ke Andalusia. Setelah datang ke Spanyol. Makanya bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul apa? Islam ini betul-betul mengajarkan kesempurnaan. Makanya, ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi, bahwasanya apa? Kalau saya mau bisnis pertama kali masalah apa? Ini pendapatnya Umar. Ya.
Kemudian Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Umar bin Khattab berjualan, ya. Selain Umar bin Khattab berjualan, banyak dari para ulama kita yang berjualan juga. Seperti siapa? Seperti Imam Abu Hanifah. Tahu nggak Bapak-bapak? Imam Abu Hanifah itu orangnya kaya. Masya Allah. Imam Abu Hanifah itu orangnya kaya. Saking kayanya Imam Abu Hanifah itu, ya, dia punya majelis ilmu Bapak-bapak. Punya majelis ilmu. Punya majelis ilmu. Ternyata beliau kaya itu juga warisan orang tuanya. Dan warisan orang tuanya dulu itu, orang tuanya jualan kain. Jualan kain di zaman itu, Pak. Makanya Imam Abu Hanifah itu Bapak-bapak, saking kayanya Imam Abu Hanifah, aulanya itu, tempat jualannya itu dibagi dua. Aulanya itu dibagi dua. Satu untuk jualan kainnya, satunya lagi untuk aulanya. Jadi kalau dia lagi jualan, ditutup majelis ilmunya. Kemudian kalau dia lagi mau ya, mau mengajarkan kepada murid-muridnya, masya Allah, dia buka tempat majelisnya, dia tutup Saking kayanya Imam Abu Hanifah itu Bapak-bapak, saking kayanya dia berjualan, saking kayanya, masya Allah, dia yang membiayai semua kegiatan di dalam di dalam pengajiannya, dia semua yang handle semua. Masya Allah Bapak-bapak, ini sudah kaya, berilmu lagi. Dia yang handle semuanya. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya kalau ada orang miskin yang belajar sama dia, kemudian dia pintar, dia yang biayain. Tahu nggak Bapak-bapak? Murid terbaiknya Imam Abu Hanifah siapa? Di sini nih, dapat hadiah nih. Siapa murid terbaiknya Imam Abu Hanifah? Dari dulu kita sudah jelaskan sedikit. Angkat tangannya. Dapat hadiah kata panitia. Ini muridnya Imam Abu Hanifah ini dijuluki Qadil Qudat. Apa itu? Hakim, gurunya hakim. Kalau kita sekarang itu seorang ahli fatwa, gurunya ahli fatwa. Itu muridnya siapa? Imam Abu Hanifah. Yang mana Bapak-bapak? Saya ceritakan dulu. Mungkin Bapak-bapak ingat-ingat sedikit-sedikit, ntar kita sebutkan. Ya. Nah, ini orang muridnya ini, dia datang waktu kecil, dia belajar di Imam Malik. Ternyata di beberapa hari dia nggak datang. Ditanya kemana orang ini, yaitu anak kecil yang ini nih. Dia sangat pandai orangnya. Ternyata ternyata dilarang belajar oleh ibunya kepada Abu Hanifah. Kenapa? Ibunya mengatakan kepada muridnya Abu Hanifah ini, dia bilang apa? Jangan belajar lagi ke Abu Hanifah karena dia makan makan roti bakar, kamu nggak makan roti bakar. Tahu nggak filsafatnya begini Pak? Yang namanya roti bakar. Roti bakar itu maksudnya apa? Yang makan roti bakar itu hanya orang kaya saja di zaman itu. Udah kamu nuntut ilmu, kerja saja. Akhirnya dicarilah oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah. Ketika dicari oleh Imam Abu Hanifah, ketemu sama anak tersebut. Kata Abu Hanifah, kenapa kamu tidak datang ke majelisku? Kata dia, ibuku yang menyuruhku aku kerja. Sudah begini saja, berapa yang diperlukan oleh ibumu saya kasih. Ntar kalau habis tinggal kamu bilang. Ini baru namanya orang tua asuh yang yang punya punya harta seperti ini Bapak. Biar aku yang bayar, kata dia. Masya Allah. Akhirnya Akhirnya anak ini pun terus belajar sampai dikatakan terakhir, dia katakan, apa kata Imam Abu Hanifah? Sebelum saya katakan Imam Abu Hanifah, baik.
Siapa nama muridnya? Siapa yang ingat? Siapa? Imam Syafi'i jauh sekali. Tayyib. Siapa? Siapa? Imam Malik. Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, bukan? Siapa? Waduh. Sudah kita sebutkan dulu nih. Masa saya yang dapat hadiah? Siapa, Pak? Dulu pernah saya sampaikan di sini tapi bapak-bapak lupa. Ya, namanya manusia lupa, Pak, insyaallah. Ya. Taib. Namanya Abu Yusuf. Ya, namanya Abu Yusuf. Ya. Beliau di depan. Namanya Abu Yusuf. Ya. Beliau ini yang termasuk dikatakan oleh apa? Imam Abu Hanifah bahwasannya apa? Saking miskinnya Abu Yusuf ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah di waktu kecil ketika dia belajar ke Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, wahai ya Abu Yusuf, ya, wahai Abu Yusuf, sesungguhnya engkau entar akan apa? Akan makan ya, akan makan faludat di atas piring pairuzat. Apa maksudnya ini, Pak? Failudat itu makanan yang makan itu hanya pejabat-pejabat tinggi. Nih masih kecil nih Abu Yusuf ini, ya. Sudah diomongkan itu oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, wahai Abu Yusuf, ya, sesungguhnya engkau suatu saat akan apa? Makan fauludat, ya, di piringnya apa? Di atas piring pairuzat. Dan piring pairuzat itu, Pak, piring khusus bagi orang kaya atau pejabat, dia yang dapat. Kalau dia bukan pejabat nggak akan makan pairuzat sama apa piringnya itu nggak ada, nggak ketemu, Pak. Iya. Kemudian kata Abu Yusuf, ya, kata Abu Yusuf, betul nggak saya bisa makan ini katanya? Karena nggak mungkin dia dari orang miskin, dan dibayarin oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Ternyata Masya Allah di zamannya Harun Ar-Rasyid, dia jadi qadi qudat, dia jadi kepalanya hakim, ya. Dan pernah diundang oleh siapa? Oleh Harun Ar-Rasyid, diundang dia. Tiba-tiba disajikan, ya, sajikan apa? Makanan yang namanya failudat ini, ya. Di atas apa? Di atas pairuzat, di atas piringnya apa? Khusus tadi itu. Dan dia lihat itu piring itu sama makanan itu sambil dia tersenyum-senyum. Ini Harun Ar-Rasyid ini, Masya Allah, bapak-bapak, Harun Ar-Rasyid ini, ya, heran kepada Abu Yusuf ini. Dia katakan, kenapa Anda senyum-senyum? Dia katakan, saya teringat dengan perkataannya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Apa perkataannya Imam Abu Hanifah? Ya, Abu Hanifah menceritakan mengatakanku seperti ini, akan makan, ya, makanan yang namanya failudat, ya, di atas piring apa? Fairuzat. Dan betul, ternyata seorang alim seperti Imam Abu Hanifah, dia melihat dengan hatinya sebelum apa? Matanya. Masya Allah, ya. Inilah mereka, bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi karena kita sudah habis waktu kita, bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, yang dapat hadiah siapa nama muridnya Imam Abu Hanifah tadi? Siapa? Abu Yusuf, ya, berarti beliau yang dapat hadiah. Taib. Tinggal disebut di samping. Taib, aqulu qouli hada, ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.